Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu siswa sekolah lansia yang saya hormati, marilah pembelajaran pada siang hari ini segera kita mulai. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga diberi kelancaran dan kemudahan di dalam belajar. Mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak Ibu, agar memperoleh kesenangan, keceriaan, kebahagiaan di dalam belajar, sebagaimana kegiatan yang lain, yaitu kita awali dengan tepuk lansia. Tepuk lansia. Aku lansia tangguh, sehat, aktif, produktif, bahagia selamanya. Yes, 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 yes. Bapak Ibu, lansia tangguh tidak bisa terbentuk begitu saja, melainkan dengan mengembangkan 7 dimensi lansia tangguh, yaitu dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi intelektual, dimensi sosial kemasyarakatan, dimensi profesional vokasional, dan ketujuh dimensi lingkungan. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai dimensi profesional vokasional. Profesional itu diperoleh melalui ilmu pengetahuan secara ilmiah yang diperoleh di sekolah. Sekolah bisa sekolah formal, informal maupun non-formal. Kemudian dikatakan profesi itu memiliki kesepahaman, kesepakatan, janji diri, dan tanggung jawab serta memperoleh upah. Sedangkan di sini cenderung profesional vokasional, yaitu memperoleh kecakapan, keterampilan, pengetahuan, pengalaman untuk berkarya, sehingga karya itu mempunyai nilai tambah. Yang kurang menjadi cukup atau lebih, yang buruk menjadi lebih baik, tidak berguna menjadi berguna, dan lain sebagainya. Itulah profesional vokasional. Bapak Ibu, pengembangan dimensi profesional vokasional itu bisa diwujudkan dalam bentuk budidaya, dalam bentuk kerajinan, maupun dalam bentuk jasa. Sehingga sesuai dengan kemampuan kita masing-masing bisa memilih atau semuanya bisa dikembangkan menurut situasi dan kondisi serta kemampuan kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas budidaya, yaitu budidaya tanaman obat. Yang salah satu adalah penanaman jahe merah. Namun sebelumnya perlu kita pahami bahwa di dalam budidaya tanaman, khususnya adalah tanaman obat, maka ada 3 garis besar yang harus kita lalui. Yang pertama, kita harus tahu jenis-jenis tanaman obat berdasarkan yang dimanfaatkan. Ada jenis tanaman obat yang dimanfaatkan adalah rimpangnya. Ada yang buahnya, bijinya, akarnya, batangnya, bunga maupun daunnya. Sedangkan garis besar yang kedua adalah sarana produksi yang akan kita gunakan di dalam pembudidayaan ini, yang dapat terdiri dari bahan serta alat. Nah, ini kita siapkan sebelum kita bekerja. Selanjutnya, tahapan budidaya tanaman obat itu dimulai dari pembibitan, pengolahan tanah, kemudian penanaman, pemeliharaan tanaman, panen, serta pasca panen. Nah, itulah garis besar yang harus kita lalui
di dalam budidaya. Bisa budidaya tanaman sayuran, bisa budidaya tanaman obat, bisa budidaya tanaman bunga, dan lain-lain. Itu memiliki 3 garis besar seperti yang disebut tadi. Jenis-jenis, sarana produksi, serta tahapan yang harus kita lalui. Begitu Bapak Ibu.